Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka Bible kita masing-masing. Saya akan bacakan Evangelium di minggu yang kedua setelah Epifanias. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Beginilah firman-Nya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengenalmu. Di tanda Tuhan idoho, Tuhan mengenal siapa kita sekarang. Apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan dan untuk menjadi apa kita sebenarnya, Tuhan tahu segala sesuatunya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, bahkan bilangan jumlah rambut kita, Tuhan mengetahuinya. Maka saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Yesus melihat, mengenal dan memanggil murid-muridnya. Kita mau belajar hari ini bagaimana Tuhan Yesus melihat, mengenal dan memanggil murid-muridnya. Pertama kita lihat Yesus menemui Filipus. Itu yang pertama kita lihat. Kita lihat Yesus menemui Filipus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Filipus? Yesus berkata, "Cukup singkat, ikutlah aku." Jepek dedok Tuhatai, ihut toma'au. Kita lihat di sini Allah yang menemui. Kita lihat di sini Allah yang memanggil dan Allah yang memilih kita. Jangan dibalikkan. Bukan saya yang memilih dia. Sama saya seperti pendeta. Allah yang memanggil saya pendeta. Bukan saya
yang memanggil dia supaya saya pendeta. Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Kristus yang mencari kita. Itu yang kita lihat dalam sejarah keselamatan. Allah selalu mencari, Allah selalu memanggil umatnya. Sehingga itu yang kita rayakan, kita pestakan di hari Natal. Dia datang menemui kita. Bahkan dia datang menemui kita ke tempat hina. Sekalipun dia adalah dari surga, tapi dia meninggalkan kemuliaannya untuk menemui kita, umat yang berdosa. Kristuslah yang menemui kita. Kita lihat di sini dalam firman Tuhan ini yang kedua, Filipus. Lalu setelah dia percaya, setelah Kristus menemui Filipus, lalu selanjutnya kita lihat Filipus memberitakan firman itu kepada Natanael. Tokoh yang kedua kita lihat Natanael. Tapi kita lihat di sini, kita garis bawahi, ketika Filipus memberitakan berita kabar baik kepada Natanael, apa respon Natanael? Kita lihat ayat 46. Dia sinis. Dia sinis kan? Apa dikatakan Natanael? Responnya ayat 46 itu, dia sinis. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Katanya Nazaret ini sesuatu kampung atau kota yang tidak terkenal, orang kampungan. Wah, masa sesuatu dari Nazaret, kampungan, belum maju, dan Yesus anak ni tukang hau? Dia menganggap rendah, dia sinis, dia menganggap enteng melihat siapa Tuhan Yesus itu, anak tukang kayu dari Nazaret lagi. Mana mungkin? Sesuatu selalu kita lihat yang hebat-hebat, padahal Yesus dari Nazaret, kota yang kecil yang tidak diperhitungkan. Entah parpeha dulu, nggak tahu lah ya, kampungan begitu ya. Apalagi itu anak tukang kayu, bukan ya berdarah biru, bukan anak bangsawan, tapi dia dari Nazaret, suatu daerah, suatu kota atau kampung yang tidak diperhitungkan pada saat itu. Nazaret. Lalu Natanael ketika mendengar kabar baik dari Filipus, Filipus diberangkatkan oleh semangat penginjilan karena berita dari Tuhan Yesus sendiri, lalu diberitakan kepada orang lain, Natanael. Tapi kita lihat responnya sinis. Saudara, Bapak, Ibu, apa mau kita belajar dari sini? Ketika kita mewartakan kabar baik, tidak semua orang 100% menerima kabar baik itu. Yang mau dikatakan, dari kata baik, tidak semua orang menerima. Lemnar wamate. Nah, ini pelajaran yang pertama kita lihat. Ya kan? Sesuatu yang baik kita bikin bagi orang lain, kadang orang menolak, Bapak Ibu. Neng dorona di si lembu hamak kena sulingkan tabain. Yang baik saja kabar baik, ada orang yang sinis, ada orang yang cuek. Nah, ini menjadi cambuk bagi kita, sebagai semangat bagi kita untuk melayani, untuk memberitakan Injil, secara khusus bagi pelayan-pelayan. Ya, tidak ada jalan yang mulus seperti pemberitaan firman oleh Filipus kepada Natanael. Dia cuek, dia sinis. Kita lihat ayat 46 itu. Lalu Filipus, kita lihat di sini apa responnya Filipus. Filipus tidak mau berdebat. Dan mau dikatakan Filipus ini bukan ahli debat, bukan ahli teologi seperti saya misalnya. Dia bukan ahli teologi,
bukan ahli berdebat. Nathanael berkata, apa yang dikatakannya? Dia berkata, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Yang mau dikatakan di sini, dalam memberitakan kabar baik, tidak perlu kita harus ahli, harus jago, harus pintar. Tapi dalam memberitakan kabar baik, ya katakan saja singkat, mari dan lihatlah. Idam. Mari dan lihatlah, itu aja. Tidak mau berdebatkan. Sering agama Kristen itu, pengajaran Kristen itu kita wartakan dengan perdebatan-perdebatan. Lihat di medsos. Kan soal baptisan diperdebatkan. Ngapain diperdebatkan? Habis-habisan waktu kita, menguras energi, menguras pikiran. Tapi dalam memberitakan, misalnya bagaimana kita memberitakan, mengajak orang lain datang ke gereja ini. Gak usah kita buat semacam pencitraan, gereja kami bagus. Wah, gereja kami mengkilap, pengajarannya begini. Katakan saja, ayo ke gereja. Mungkin ada sinis. Lama di sini, dapat saya gereja. Katakan saja, mari dan lihatlah. Sekarang menjadi pertanyaannya, ketika kita mengajak orang dari luar datang ke gereja ini, kita katakan, mari dan lihatlah. Apa itu dibere? Kesomonot do HP. Kan begitu ya? Somonot do HP. Tidak ada sambutan yang hangat, tidak ada kesejukan. Yang ada di sana pertengkaran, yang ada di sana perebutan, yang ada di sana gontok-gontokan. Tapi ketika katakan, gak usah kita pencitraan, gak usah kita berdebat seolah-olah kita ahli mengatakan sesuatu. Asawolo tahi bala rotu gereja nami dongano tasya bermingguan. Katakan saja, mari dan lihatlah. Tapi mari dan lihatlah ketika dia sampai di tengah gereja ini. Apa yang dia lihat? Apa yang dia rasakan? Ketika dia sampai di gereja, ditengoknya wajah yang sangar-sangar di sana. Tidak ada kesejukan, kan gitu kan? Tapi ketika dia sampai sana, wah, di sini penuh damai sejahtera. Lalu dia betah dulu. Lalu dia betah dan kepingin terus datang berjumpa dengan Tuhan melalui baiknya yang kudus ini. Kan begitu. Ini menjadi cambuk bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita mengatakan, mari dan lihatlah. Gak usah banyak ngomong dalam memberitakan firman Tuhan. Gak usah banyak cakap, mari dan lihatlah. Tapi pertanyaan selanjutnya, ketika nanti dia melihat, bagaimana? Apakah dia merasakan keteduhan? Apakah dia merasakan kedamaian? Apakah dia merasakan damai sukacita? Ketika dia mengatakan, sampai di sini, mari dan lihatlah. Jangan nanti setelah dilihatnya, itu mundur. Ucor udah habis disol, kan? Kan begitu. Jadi jangan seperti itu. Saudara-saudara, yang ketiga, firman Tuhan ini mengatakan Yesus mengenal kita. Ini tema kita. Di tanda Tuhan itu. Yesus mengenal kita, ayat 47. Ketika Yesus berjumpa dengan Nathanael. Ayat 47 apa? Kita lihat di sana. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ternyata Yesus mengenal Filipus ini dan si Palecem. Dan hidup berpura-pura. Berani kita lihat Tuhan Yesus berkata, tidak ada kepalsuan dalam diri Filipus. Luar biasa ya. Yang pertama kita lihat jati diri Filipus tidak ada kepalsuan. Dan si Palecem dan berpura-pura nguluni si Filipus. Lalu apa kita lihat di sini Bapak Ibu ayat 48 melihat itu. Kita lihat ayat 48 itu. Kata 48 dikatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pohon di garis bawahi kata 48 itu. Kata melihat. Melihat boleh dikatakan di sini artinya bukan melihat secara fisik, secara lahiriah. Yesus belum pernah berjumpa dengan Nathanael. Tapi Yesus berkata di sini, aku melihat.
kata melihat di situ adalah secara spiritualitas, secara spiritual. Yesus melihat hatinya. Jadi bukan aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Melihat di situ artinya melihat secara spiritual. Yesus sanggup melihat hati. Melihat hati kita. Ditanda Tuhan itu kita muharap rohan tasonari. Sekarang kita yang di sini di bait suci ini, rambut sama hitam, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, alai ditanda Tuhan itu kita saduhutnang, nari rohantai di boto, menguluki do manandang, masih palecem do manandang, pura-pura do manandang, tulus kalian beribadah atau tidak, Tuhan tahu. Tuhan melihat secara spiritual. Tuhan melihat hati si Nathanael. Tuhan melihat hati kita semua. Maka itu yang kita lihat di epistel tadi sangat menarik dari Psalmen 139 ayat 1 sampai 12. Saya catat Psalmen 139 ayat 1 sampai 12. Secara khusus ayat 3. Alam pembibit lohita. Coba salah seorang membacakan ayat 3. Gogo dicahat. Ayat 3. Psalmen tadi. Ya, Tuhan tahu semua. Lakka-lakkata dalanta tusiamu Tuhan pirang neng tuni tangi boto Tuhan tai. Hal yang menarik ayat 3 itu di segi hodoa. Tahu kalian muda-mudi di segi arti di segi. Bahasa Indonesianya itu memeriksa. Bahasa Indonesia kan engkau memeriksa aku. Di segi hodoa kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku kau maklumi. Di segi. Mungkin yang muda-muda gak tahu arti segi. Aladak kiabi mamiari. Najulukan punya seboras kan. Sekarang dari toko udah bersih beras ya. Sekali sejarah kita mamiari boras. Mamiari boras. Jadi ada isi kata di segi. Ada isi rambut pasir. Balok pemain. Kan begitu ya. Ada di situ batu-batu kecil. Monis. Di segi monis. Atau ada padi-padi, dibiari mau. Itulah bisigi. Dibuat sada-sada balok pendeba. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan disegi do kita, diperiksa do kita. Ketika kita beraktivitas, ketika kita tidur sekalipun, disegi do kita. Memeriksa bahkan lebih luar biasa lagi, diperiksa ketika kita tidur misalnya. Diperiksa mungkin ada penyakit di tubuhnya ini dibuang. Di segi Tuhan tay, udah tahu. Dan boleh kau saya cek up kita tu dokter. Asa di bawah kasih tahu nama kita. Alani kok martangia, lau mudu tangia martangia tu Tuhan itu hasil mau. Kalau cek up bayar ya, segera sering bayar cek up gula darah, cek up ini. Tapi mari kita cek up sama Tuhan. Asa di segi kita. Bahkan waktu kita tidur di segi kita selalu diperiksa. Biar Tuhan membuang segala sakit penyakit. Ada virus, ada ini dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan masih. Karena Tuhan mengenal kita. Kalau dokter punya keterbatasan mengetahui apa penyakit kita. Tapi Tuhan tahu semua. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan bisa periksa. Bodoh di segi Tuhan ini. Bahkan di sini supaya dibuang segala sakit penyakit karena dialah dokter dari segala dokter. Amin. Mari serahkan diri kita. Kita ada Tuhan hidup di hadapan pendeta. Bulan itu kan ada janjian itu kan. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah. Asa di sini kita saduhutna. Di hadapan di jolma dulu kita bunihon.
bodoh, bersandiwara, bertopeng. Apalagi pakai masker odang berstendana deh. Aletah pakai pesel atau apa di foto Tuhan taino saluhut nai hamuna kadongan saha persiam. Dan yang menarik ayat 48 itu, dia berdiam di bawah pohon ara ketika saya melihat engkau ketika engkau duduk berdiam di bawah pohon ara. Itu kata Tuhan Yesus, aku melihat engkau di bawah pohon ara, ditaruh di hau ara. Pohon ara disitulah simbol. Pohon ara itu adalah simbol hidup yang penuh damai dan sejahtera, hidup yang penuh berkat. Inilah gambaran Bapak Ibu bahwa Nathanael hidup yang setia kepada Tuhan Allah, sehingga hidupnya penuh dengan damai dan sejahtera. Itu yang lihat Tuhan Yesus. Aku melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya itulah simbol pohon ara, di perlindungan, hidupnya penuh damai dan sejahtera, hidupnya penuh dengan berkat-berkat. Karena apa? Karena orang yang dapat berkat, damai, sejahtera adalah bagi orang yang setia kepada Tuhan Allah. Maka firman Tuhan ini mau mengajak kita, kalau kita tetap setia kepada Tuhan Allah, hidupnya dipenuhi dengan berkat, damai, sejahtera, berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Amin. Mari di tahun 2021 ini, karena ini masih tahun baru, selama Januari, kan begitu kan? Rasakan berkat-berkat Tuhan. Berlindunglah di bawah pohon ara. Duduklah di bawah pohon ara. Duduklah menerima berkat-berkat damai, berkat rohani dan jasmani daripada Tuhan. Asal kita tetap setia kepada Tuhan Allah. Dan yang terakhir bagi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, apa respon kita? Kan pada awalnya kan Nathanael sinis. Dia kan sinis, enggak enteng kan begitu ya. Mana tahu selama ini tentang berkat Tuhan ada orang sinis, ada tohoi akan jamitai. Enggak betul itu kok baik. Ada orang yang sinis Bapak Ibu pada awalnya, tapi ketika Nathanael berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia heran takjub. Ada kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ditadawwa. Aku dikenalnya. Lalu apa responnya? Responnya, engkau adalah Tuhan Juru Selamat. Dan anak itu tukang hewan beon, dan anak perhuta-huta sen Nazaret, tapi dia adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Allah itu sendiri, dialah Mesias itu, dialah Juru Selamat. Respon, saudara-saudara, Bapak Ibu, ini yang paling utama bagi kita. Apa respon kita? Ketika kita selalu mendengar firman Tuhan, apakah respon kita? Ada kita jumpa mengenal sungguh-sungguh siapa Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri, saudara Bapak Ibu. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan, mendekatkan kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Parsauran narosu doho debata. Maka katakan, ikutlah aku. Mari dan lihatlah di tahun 2021 ini, ketika hubungan kita dalam Rasulullah Tuhan ini semakin intim dengan Tuhan, ikutlah Dia. Mari dan lihatlah, keajaiban-keajaiban boleh terjadi, mujizat-mujizat boleh terjadi ketika bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Itulah menjadi pergumulan kita masing-masing. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan bagi setiap kita. Malam minggu lewat di jodoh jolmai marhite tada dinyatakan marhite ronggung halilinta. Banyak cara Tuhan menyatakan dirinya bagi kita. Secara khusus bagi kita, Tuhan telah menyatakan dirinya melalui kedatangan Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Sambutlah Dia, rasakan keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Pernahkah kita merasakan itu? Dekatkan diri kita, datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.